Saya hari ini akan sharing kepada Anda bagaimana supaya Anda yang memiliki bisnis yang mulai bertambah besar, lebih tambah besar lagi, lebih tambah gede lagi, dan lebih tambah meningkat lagi jumlah customernya, meningkat lagi bisnisnya. Anda mau? Yang mau silahkan tulis di bawah. Saya mau, saya mau, saya mau, saya mau. Ya, bagi Anda yang baru mulai bisnis, nggak apa-apa, Anda lihat dulu. Nanti setelah Anda bisnisnya semakin maju, semakin bertambah omsetnya, bertambah customernya, Anda juga bisa mencapai ini, ya. Tapi intinya adalah bagi Anda yang mulai bisnis atau Anda yang sudah berjalan bisnis, Anda pastinya ingin bisnis Anda semakin maju dan maju dan maju. Nah, saya kasih tips di topik kali ini ya tentang bagaimana yang Anda, khususnya bagi Anda yang sudah punya bisnis dan yang sudah punya tim sales atau Anda sudah punya omset yang cukup baik, tapi Anda pengen lebih besar lagi, Anda pengen lebih meningkat lagi. Nah, ini tipsnya. Tapi bagi Anda yang baru pertama kali mulai bisnis atau Anda yang baru mulai 1-2 tahun jalan bisnis sedang meningkat, nggak apa-apa, Anda belajar dulu ya. Oke, so saya hanya ingin remind Anda tentang tangga ya, tangga daripada entrepreneur. Kalau kita lihat tangganya seperti ini ya. Nah, begitu gampangnya begitu. Jadi, misalnya contoh, Anda tangga pertama misalnya di sini Anda sebagai self-employed. Atau bahkan mungkin ada yang di sini ya, di bawah nih. Mungkin di sini masih employee. Ya, employee artinya ya kita sebagai profesional kita bekerja. Kita bekerja kepada sebuah perusahaan, lalu setelah kita bekerja ya mungkin kita di situ kita meningkat karirnya, kita meningkat salary-nya dan sebagainya, dapat bonus dan sebagainya. Oke, lalu kita naik kelas menjadi self-employed. Ya, self-employed itu kita punya bisnis lah. Kita punya bisnis tapi kita semua yang kerjain sendiri. Atau mungkin kita profesional skillful bisnis. Contohnya misalnya Anda seorang graphic designer atau Anda seorang fotografer atau Anda mungkin seorang web developer. Ya udah self-employed. Jadi artinya Anda juga bisa jadi freelancer mungkin. Pada saat Anda bekerja, Anda sebagai profesional, setelah Anda pulang kerja ya, Anda bisa jadi self-employed, naik kelas. Nah, tapi di situ juga Anda pengen naik kelas lagi. Ya, di sini disebut dengan business operator. Maksudnya business operator itu bagaimana? Maksudnya begini, jadi Anda punya bisnis ya, Anda punya usaha sendiri gitu ya. Cuman saya masih lakukan usaha sendiri. Misalnya Anda punya usaha tahu goreng gitu ya, Anda bikin tahu tahu pedas gitu kan, misalnya gitu kan. Tahu pedas itu ya udah Anda yang masih goreng tahunya, Anda yang masih harus ke pasar. Pokoknya Anda jadi operator di bisnis itu, ya. Nah, supaya Anda bisa naik kelas, ya saya tidak mungkin atau Anda tidak mungkin jalan itu sendiri. Anda harus jadi business owner yang benar-benar punya bisnis, ya. Itu namanya business manager. Business manager. Business manager artinya apa? Anda naik kelas lagi nih. Artinya saya jadi manajernya di bisnis saya sendiri. Artinya apa? Artinya saya punya tim, saya punya karyawan yang bisa saya arahkan, yang bisa saya monitor, yang bisa saya kasih instruksi sehingga mereka juga bisa mengerjakan apa yang dulu saya kerjakan sebagai operator. Nah, gitu kan? Tangganya kan begini. Jadi dari employee, profesional, lalu naik self-employed, lalu naik business operator, lalu business manager. Nah, hati-hati. Ya, ini saya sering sekali ungkapkan ini di beberapa video saya. Hati-hati Anda terjebak di sini. Ada yang terjebak di bisnis operator, artinya semua sama saya harus masak, saya harus ke pasar, saya harus bikin produknya sendiri, saya harus nge-packing sendiri, atau kalau saya jasa ya saya harus lakukan jasanya sendiri. Saya misalnya cleaning service, saya harus lakukan cleaning service sendiri, ya kan? Punya si karyawan, tapi tetap saya harus jadi operator. Ini bisnis operator. Atau saya sudah punya karyawan, saya jadi manajernya. Artinya apa? Saya sih punya bisnis, punya karyawan, tapi tetap saya harus jadi manajernya. Saya monitor, saya ngeliatin, saya dorong, saya arahin, saya instruksikan, semua harus sama saya. Gitu kan? Kalau enggak, ya nggak jalan juga timnya, nggak jalan juga karyawannya. Memang levelnya sudah supervisor, kadang-kadang udah manajer, tapi tetap harus sama saya dulu diarahkan, didorong dan sebagainya. Kalau enggak, proaktifnya kurang, ownership-nya kurang dan sebagainya. Jadi suka terjebak di sini. Ya, suka terjebak di sini. Nah, harusnya gimana? Harusnya kita bisa naik kelas lagi. Harusnya bisa naik kelas lagi. Saya nggak bahas ini cepet, saya nggak bahas ini terlalu lama ya. Saya bahas cepet aja. Maksudnya gimana, Coach? Saya harus naik kelas lagi. Naik kelasnya ini apa? Ini baru yang disebut dengan
Ini baru namanya business owner. Ini namanya business owner. Ya. Artinya apa? Artinya saya baru nih di sini saya bisa on the business. Kalau di sini masih in the business, di sini apalagi inside the business. Ya. Jadi saya masih inside the business, ada in the business. Saya harusnya kalau jadi business owner sudah on the business. Artinya, saya sudah tidak harus terlalu ke kantor lagi, tidak terlalu harus memonitor gimana terlalu dalam lagi, karena saya udah punya tim yang bisa saya andalkan dan sistem saya bekerja dengan baik, sehingga saya bisa on the business. Sekali-kali datang ke kantor, sekali-sekali nggak perlu. Sekali-sekali saya lihat ke bisnis saya, sekali-sekali saya tinggal juga jalan. Jadi bisnisnya bisa jalan sendiri, saya bisa jalan-jalan. Nah, itu adalah business owner beneran. Gitu ya. Nah, pertanyaannya, Coach, emang kenapa saya harus sampai ke sini? Ya, apakah Anda mau punya bisnis yang bisa Anda tinggal? Ya, artinya Anda bisa mau datang, mau enggak juga boleh, gitu ya. Karena sudah sistemnya jalan. Hati-hati dengan autopilot semu. Udah, Coach, saya udah jalan bisnisnya. Kenapa? Ya, karena ada si Agus, karena ada si Budi, makanya jalan. Tapi kalau nggak ada mereka, ya tetap aja mesti saya. Berarti itu namanya autopilot semu. Artinya, tidak mungkin Anda bisnisnya jalan hanya mengandalkan karyawan A, B, dan C. Anda harus punya sistem, manajemen, yang memastikan mau karyawannya ganti-ganti pun Anda tetap jalan bisnisnya. Kita tidak bisa garansi. Ya, walaupun saya dulu bekerja sebagai profesional di perusahaan yang cukup dikenal, ya secara reputasi bagus, tapi saya juga keluar jadi pemilik bisnis, jadi business owner, kan saya naik juga tangganya di sini, jadi profesional, jadi self-employed pernah, jadi operator pernah. Saya bersyukur sekarang sudah jadi business owner. Saya punya bisnis, bisa saya tinggal, ya, dan sistemnya jalan. Kenapa saya ngebangun sistemnya? Ya, ini. Jadi di sini, ya, ini bukan hanya bangun tim, tapi di sini harus mulai bangun sistem. Dan pastinya tim. Nah, tadi di awal saya bilang, Coach katanya tadi di awal bilang bahwa kalau bisnisnya sudah besar, pengen lebih besar lagi. Kalau bisnis yang baru mulai, nah ini tangganya. Ya, saya cuma kasih Anda remind aja, mengingatkan Anda tentang tangga ini. Jadi kita harus naik tangga terus, ya. Kalau nggak, Anda akan terjebak di sini nih, ya, di jebakan Batman ini nih. Ya, ini jebakan Batman nih. Saya Batman ini nih, gambar Batman gitu kan. Ya, gambar Batman. Nah, jangan sampai Anda terjebak di sini, harus naik kelas. Nah, cepat buat Anda. Jadi ini cuma mengingatkan Anda saja. Nah, pertanyaannya, Coach, kalau gitu gimana dong? Kalau saya sekarang udah punya tim, sudah punya sistem, supaya lebih besar lagi gimana? Oke, saya langsung loncat, Anda sudah di sini ya. Sudah di manager, Anda sudah di business owner. Atau mungkin Anda sudah mulai di owner ya. Artinya sudah mulai sedikit semi autopilot atau gimana. Artinya Anda sudah punya tim dan sistem. Nah, pertanyaan lebih besar lagi gimana? Artinya, sistem sudah ada. Sistem sudah ada. Tambah tim sudah ada. Ya, nah kalau sistem sudah ada dan timnya sudah ada, terus apa yang harus saya lakukan? Nah, kalau tim sudah ada, sistem sudah ada, Anda berarti sudah bisa autopilot harusnya. Harusnya, gitu kan? Cuman kita nggak tahu nih, apakah mereka ini semua akan stay di situ terus, atau mereka nanti pindah ke perusahaan lain yang mungkin mereka lihat di situ ada jenjang karir lebih besar, atau melihat apapun itu, bisa jadi dia belum tentu bisa di perusahaan Anda terus. Kedua, sistem sudah ada. Ya, ini bagus. Artinya kalau sistem sudah ada, berarti otomatis ini akan ngikutin sistem. Ya, hati-hati kalau sistem belum ada. Sistem itu apa, Coach? Sistem itu gede banget, ya, besar sekali. Artinya sistem itu adalah SOP. Gimana, Coach? Itu sistem bukan? Iya, SOP itu bagian kecil dari sistem. Sistem lebih besar daripada SOP. Jadi sistem itu bagaimana tim ini bisa mengikuti aturan karena sistemnya jelas. SOP, contoh SOP. SOP kan sebuah tools, alat bantu. Tapi kalau hanya SOP saja berdiri sendiri, ini tidak jadi sistem. Ini itu merupakan tools aja, alat bantu, tools. Tapi kalau SOP ditambah dengan sistem monitoring, ya, bisa jadi sistem ada reward and consequences. Kita tidak sebut reward and punishment. Kenapa? Kita tidak mau mempanis seseorang, tidak mau menghukum seseorang. Kita maunya orang tersebut kalau tidak melakukan pekerjaan dengan baik, mereka kena konsekuensi.
Jadi contohnya misalnya kalau Anda punya karyawan gitu atau punya misalnya Anda punya tim gitu kan, terus Anda bilang pokoknya di luar sana kalau kamu tidak pakai masker atau kamu tidak social distancing, ya tidak jaga jarak dan sebagainya, ya tidak cuci tangan, hati-hati di luar sana ada virus berbahaya. Lalu tim Anda tidak mendengarkan Anda dengan baik, ya mereka cuek-cuekan aja. Begitu keluar kena, ya itu konsekuensinya. Nah, jadi ada konsekuensi. Jadi kita sebutnya tidak punishment, tapi kita kasih konsekuensi. Konsekuensi kalau mereka tidak perform, ini loh konsekuensinya. Bisa jadi kena SP, bisa jadi mungkin hilang jabatan, dan sebagainya, banyak konsekuensi. Ini namanya sistem. Jadi SOP ditambah dengan sistem, dan ini bukan cuma sistem tuh bukan cuma monitoring sama RC ya, banyak ya. Saya cuma kasih contoh buat Anda bahwa sistem itu adalah salah satunya monitoring system dan reward and consequences RNC ditambah tim yang menjalankannya. Tentunya untuk tim bisa menjalankan ini, ya mereka harus punya sikap yang bagus, attitude ya. Attitude dan skill. Ini saya ingin lanjutkan bahwa ternyata kalau cuma SOP saja, ini namanya tools. Harus ditambah dengan sistem monitoring dan RNC, reward and consequences. Ini bukan cuma ini aja sistem ya. Itu lebih besar lagi dari ini. Ini cuma salah satu contoh sistem ya, tapi harusnya sistem jauh lebih besar daripada ini. Script ya, macam-macam. Terus harusnya ini dilakukan oleh timnya. Tim yang seperti apa? Timnya harus punya attitude dan skill. Attitude dan skill ya. Jadi intinya jangan cuman asal tim aja ya. Mereka itu harus punya sikap yang baik, ownership ya, punya sense of belonging yang tinggi ya, rasa memiliki maksudnya, lalu juga punya skillnya. Jadi kalau mereka tidak ada skillnya akan sulit juga melakukan sistem ini. Right. Oke. Jadi itu ya, Anda bisa cek dulu. Nah, sekarang begini. Ini sistem rekrutmen. Saya ingin sharing kepada Anda begini. Kalau Anda yang punya tim sales atau Anda yang bisnisnya sudah mulai besar dan semakin besar, Anda punya reseller, Anda punya agen, Anda punya distributor, Anda punya mungkin orang-orang kepanjangan tangan Anda, punya affiliate marketing dan sebagainya. Intinya Anda punya tim lah yang membantu Anda untuk membesarkan bisnis Anda. Kalau Anda ingin bisnisnya besar, pastinya harus punya tim dan sistem supaya bisnis semakin besar. Salah satu sistemnya adalah, misalnya contoh yang banyak sekarang dan sangat umum adalah reseller. Contohnya begitu. Reseller itu sama juga dengan tim sales lah. Ya, reseller bisa naik menjadi misalnya menjadi agen jadi distributor dan sebagainya. Oke? Berarti ya, Anda harus bisa satu memanage orang-orang atau tim sales yang bagus. Karena ya, kita belum bicara rekrutmen, kita bicara secara umum. Saya meng-coach banyak pengusaha-pengusaha, punya tim sales, punya reseller, punya distributor, tetapi yang jalan cuma 20%. Ya, 20% saja yang aktif, sisanya ya 80% ya gitulah, ngeflow. Ya udah jalan aja. Jualannya juga gitulah ya. Suka mungkin nggak semangat, banyak alasan ini itu dan sebagainya, ya pandemi lah, apalah segala macam. Jadi only 20% yang bagus dan benar-benar bisa naik terus. Nah, bayangkan kalau bisnis Anda ya cuma 20% saja aja udah segini. Apalagi kalau Anda bisa meningkatkan itu, bukan 20%, mungkin bisa 30%, mungkin bisa 40%. Berapa banyak potensi sales yang bisa akan Anda ambil gitu kan? Anda grab semuanya potensinya. Kalau Anda bisa meningkatkan yang 30%, yang tadi 20% yang aktif jadi 30%, bahkan jadi 40%. Nah, itu ada hubungannya dengan rekrutmen. Ada hubungannya dengan rekrutmen. Maksudnya gimana? Maksudnya begini. Ada orang bilang gini, coach, saya tuh rekrutmen tuh mau rekrut apa lagi? Orang saya di perusahaan udah full. Semua karyawannya udah ada kok. Setiap struktur udah ada karyawannya. Iya, udah ada semua. Jadi kalau mau rekrut juga rekrut apa? Orang semuanya udah ada. Nah, itu justru letak kesalahannya. Biasanya Anda merekrut hanya pada saat Anda butuh. Ya, kalau lagi butuh, ya Anda rekrut. Nggak butuh, ya nggak direkrut. Pertanyaannya adalah, apakah Anda yakin tim yang bekerja di perusahaan Anda itu benar-benar sudah bagus? Atau ya Anda merasa udah cukup orangnya, ya bagus gak bagus kita lihat aja gitu kan. Mungkin udah bertahun-tahun mereka di situ, nggak pernah evaluasi juga, ataupun dievaluasi juga tidak pernah dimonitor dan sebagainya. Mungkin dimonitor, tapi itu mereka dibiarin juga gitu, yang tidak perform juga dibiarkan. Mungkin begitu. Pertanyaannya, apakah Anda ingin bisnisnya semakin maju?
Kalau tim Anda juga tidak upgrade, bisa nggak bisnisnya semakin maju? Bisa, Coach. Saya buktinya sampai saat ini bisa. Iya. Tapi perhatikan baik-baik. Mungkin iya, sampai saat ini berkembang. Tapi yang namanya bisnis, bertumbuh terus. Dinamika bisnis terus berkembang. Anda yakin tim Anda tidak upgrade pakai dengan tim yang sekarang? Saya bukannya artinya bilang bahwa semua tim yang bekerja itu tidak bagus. Tidak. Tapi, seandai kata mereka lebih upgraded, mereka lebih tinggi lagi skillnya, lebih bagus lagi, akankah hasilnya lebih bagus juga ke bisnis Anda? Itu poin saya. Jadi, rekrutmen itu tidak dilakukan pada saat kita butuh karyawan. No. Kalau Anda lakukan itu, Anda artinya membiarkan bisnis Anda dengan ada orang-orang yang mungkin kualitasnya ya begitu, ya mungkin berkembang, tapi kalau ada kesempatan di sana yang bisa lebih berkembang, kenapa enggak? Pertanyaan berikutnya, Coach, saya kalau rekrutmen itu nanti kan orang-orang di luar sana itu kan kalau yang bagus-bagus gajinya mahal. Siapa bilang? Siapa bilang? Sekarang itu kalau kita rekrutmen itu banyak sekali yang masuk dan banyak yang bagus-bagus. Ya, tidak terlalu begitu. Ya. Nah, cuman pertanyaannya adalah gini, mendingan kita bayar sedikit lebih mahal tapi hasilnya lebih bagus, atau kita mau hemat, bukan hemat malah menurut saya rugi. Contoh, misalnya Anda bayar 1 orang, 2 orang. Ya, salary-nya berapa lah misalnya gitu. Anda tahu orang itu tidak bagus, tapi Anda sebagai leader pertahanin dia. Karena apa? 1, nggak enak. Kedua, karena udah senior. Ketiga, karena ya udahlah kasihan gitu kan. Berarti contohnya, orang itu bertahan bertahun-tahun dan tidak upgrade. Anda tidak punya sistem monitoring dan sebagainya, tidak ada KPIM dan sebenarnya membuat mereka semakin maju. Dan Anda pun karena juga sibuk sendiri ngelakuin bisnis Anda dan tidak bisa dilepas, tidak autopilot. Anda pertahanin dia. Ya, bertahun-tahun. Hitung aja berapa kali salary-nya. Berapa bulan dengan tidak perform. Contoh. Ya. Kalau saja Anda bisa membayar seseorang, anggaplah lebih mahal sedikit, tapi performance-nya lebih bagus dan hasil bisnis Anda mungkin bisa 2 kali, 3 kali lebih bagus. Mana yang lebih untung buat Anda? Coba Anda pikirkan, ya. Jadi ini adalah salah satu rahasianya. Rahasia masih pelan-pelan. Rahasia. Kenapa bisnis yang bagus semakin bagus? Kenapa bisnis yang bertumbuh semakin bertumbuh? Karena mereka bisa merekrut orang-orang yang tepat. Dan bukan hanya merekrut, mereka punya sistem. Salah satu sistemnya adalah begini. Sistemnya seperti ini. Contoh, ini adalah orang-orang yang kelas A. Mungkin di perusahaan sekitar 20%. Orang-orang yang bagus. Ini kita tidak bicara hanya orang-orang sales ya, tapi orang-orang yang non-sales, back office gitu kan, back end. Itu 20% yang bagus. Ada juga orang-orang yang B. Ini about say 40%. Ya, 40% mungkin sampai about 60%. Ya, anggaplah 60% sampai 40% lah. Ini orang-orang yang biasa. BA tuh bagus, ya. B ya biasalah. Ya, oke lah di atas rata-rata. Tapi ada orang-orang yang C. C itu ya mungkin sekitar 30%. Ya, 20 sampai 30%. Gitu kan? Contohnya begitu. Nah, perusahaan-perusahaan yang bagus dan mereka bisa semakin meningkat adalah mereka punya sistem rekrutmen. Seandainya ya si karyawan ini sudah masuk di kategori C dan mereka tidak berkembang terus, ini otomatis akan keluar secara sistem. Nah, merekrut terus karyawan-karyawan yang bagus. Jadi mereka masuk ke funnel ini. Ya, lama-lama karena ini jalan, jadi mereka sebetulnya hanya memiliki karyawan-karyawan AB saja. Poin saya adalah, kalau bayangkan ini tim sales, Anda punya tim sales yang kelas AB, dan itu Anda pertahanin terus. Berapa banyak potensi omset yang bisa Anda dapatkan seandainya kata Anda bisa memaintain ini terus, dan ini terus jalan. Jadinya Anda membuka kesempatan untuk orang-orang bagus masuk di sini jadi kelas A atau B. Ya, kelas B atau A ya. Ini masuk di sini. Dan yang kurang bagus akan lama-lama tereliminasi. Ya, dan Anda membuat yang C bisa naik ke atas, sistemnya Anda buat yang C bisa naik ke atas. Sistemnya ya. C bisa naik ke atas, yang B bisa naik ke atas, sedangkan yang C udah tidak perform bisa turun ke bawah. Itu sistem yang harus dibuat. Jadi sistem bisa dibuat bagaimana yang C bisa naik ke B, yang B bisa naik ke A, tapi yang C terus-terusan di C akan lama-lama tereliminasi. Itu harusnya Anda pikirkan. Right. So, itu adalah tips saya
ya hari ini tentang bagaimana supaya Anda sebagai pemilik bisnis, satu, Anda naik kelas. Dan setelah naik kelas, Anda terus berkembang terus. Maka untuk bisa berkembang terus, harus salah satu sistemnya. Ini banyak sistem yang lain, tapi salah satu sistem, dan ini yang saya gunakan dan saya jalankan, ini berkembang terus, yaitu adalah sistem rekrutmen Anda. Anda jangan merekrut pada saat Anda butuh, tapi Anda rekrut justru pada saat setiap bulan atau mungkin 2 bulan sekali, rekrut terus, buka kesempatan. Banyak orang-orang bagus di luar sana yang kalau mereka tahu di situ Anda ada kesempatan untuk bergabung di Anda dan sistem Anda memang bagus, mereka bisa masuk ke sini menjadi tim Anda. Bayangkan kalau itu tim sales ataupun non sales juga. Bayangkan bisnis Anda seperti apa. Oke, so itu saja apa yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga bisa membuka lagi wawasan Anda tentang bisnis dan bagaimana supaya Anda berkembang terus memiliki bisnis yang selalu maju. Sukses selalu, take care, salam positif, salam pengusaha.